Saya jadi teringat kata-kata dari Gus Fuad Pleret ya. Mungkin memang ketika orang ini kok membela nasab para habaib, orang-orang yang alim ini bisa menjadi bodoh ya, seperti orang yang seperti kerbau yang dicocok hidungnya, seperti ya tidak tahu arah yang sebenarnya ya, ngikut aja dari, walaupun perkataan dari para habaib ini sebenarnya banyak yang keliru, banyak yang salah. Dan itu pun yang dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa yang dibenci itu adalah mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli bait Nabi. Bukan ahli bait Nabi. Orang yang mengaku-ngaku yang dibenci itu. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli bait Nabi, sebagai dzurriyyah Nabi, tapi perilakunya justru mencoreng nama baginda Nabi. Ini perlu digarisbawahi. Kalau masih belum paham dalam hal ini, biar tidak ngelantur lagi, saya kasih contoh lagi. Masa ada seorang polisi yang meneliti adanya kejanggalan, kemudian polisi itu melaporkan hasil temuannya, hasil penelitiannya itu dilaporkan, itu terus kemudian ada yang menanyakan, Pak Polisi, Anda punya sanad tidak dalam meneliti kejanggalan ini? Nah, kok bisa memberi hasil laporan seperti itu? Misalkan tiba-tiba ada orang yang menanyakan seperti itu, ini kan lucu sekali. Kalau Anda menanyakan hal semacam ini, pasti akan ditertawakan banyak orang. Orang ini masih waras atau tidak? Seharusnya yang Anda tanyakan, Kiai Haji Idrus Romli, Anda ini sudah sadar atau belum? Ini kok masih ngelantur bicaranya? Ayo bangunlah, jangan ngelantur seperti itu. Kata-kata Anda ini kontradiktif. Oke, katakanlah pembatal nasab itu, misalkan ini anggap aja punya guru ya. Katakanlah pembatal nasab ini punya guru. Terus kalau misalkan Anda anggap berbeda dengan guru-gurunya, lah ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat wajar sekali dalam tradisi Islam. Kalau seorang murid itu beda dengan gurunya, ini sebenarnya kan hal yang sudah wajar. Ada guru berbeda dengan murid, itu hal yang sudah biasa. Sebagaimana Imam Hambali berbeda dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Yang penting ketika berbeda itu memang punya dasar dan alasan sendiri. Ini bukan berarti kemudian Imam Hambali yang berbeda dengan gurunya itu terus merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i. Dan begitu pun juga Kiai Imad ketika berbeda dengan Kiai Khalil Kiai Hasyim Asy'ari itu terus merasa lebih pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli atas tanggapannya terhadap apa yang disampaikan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar pada tempo hari yang lalu. Statement Kiai Haji Idrus Romli di sini penting sekali untuk saya tanggapi karena apa yang disampaikannya ini adalah justru penguat atas fitnahan-fitnahan yang sebelumnya telah dilontarkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tentu ini sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk meluruskan kata-kata yang jelas-jelas berisi fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan keji. Karena ini bisa meresahkan umat. Saya sangat heran sekali pada Kiai Haji Idrus Romli. Karena polemik nasab yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini justru tidak semakin membuat dirinya itu cerdas memahami argumentasi para peragu nasab, para pembatal nasab yang selama ini diposting di berbagai channel YouTube. Tidak semakin memahami, tapi justru apa yang disampaikannya itu, apa yang disampaikannya ini semakin nampak ngelantur dan tak karuan ya. Ya kalau saya menilainya ini ya semakin parah dari yang sebelumnya. Karena apa ya? Karena masalahnya tentang masalah nasab ini kan sudah dijelaskan di berbagai channel-channel YouTube, misalkan Kiai Nur Ikhya, Gus Aziz Jazuli, ini kan sudah diterangkan sangat jelas sekali, tidak hanya dari Kiai Imad. Tapi kenapa kok Kiai Haji Idrus Romli ini kok masih ngelantur, ngomongnya masih parah seperti ini ya?
Apa mungkin karena beliau ini memang tidak menyimak sama sekali, atau mungkin ya udah tidak mau tahu karena mungkin sudah a priori, karena mungkin sudah tidak penting, karena ini dianggap orang-orang yang meragukan nasab itu adalah para pembohong. Mungkin penilaiannya seperti itu. Karena apa kok dianggap ngelantur dan berhalusinasi? Karena dalam menyimpulkan pendapat orang lain, dalam hal ini adalah mereka yang meragukan nasab habaib, itu dalam kesimpulannya dari Kiai Haji Idrus Romli itu ya masih hanya berdasar prasangka-prasangka dalam dirinya, dan kemudian itu dikait-kaitkan sendiri. Setelah dikait-kaitkan lalu dihukumi sendiri. Ini model apa? Ya seperti kemarin sudah pernah saya sebutkan, kalau kita itu sudah dianggap sebagai seorang pencuri, terus kemudian dia menghukumi kita sebagai seorang pencuri, padahal kita bukan mencuri. Ya seperti ini nasab. Kita sudah dianggap sebagai orang yang benci sebagai dzurriyyah Nabi, padahal kita ini hanya meragukan nasab. Bagaimana ini bisa dihubungkan? Dan statement semacam ini tentu tidak jauh beda dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar ya, dan juga para pembela nasab lainnya. Entah sebenarnya mereka ini sebenarnya itu paham ataukah memang pura-pura tidak mengerti ya. Karena mereka ini kan sebenarnya orang-orang alim. Kiai Haji Idrus Romli ya sudah dikenal, beliau itu ya sudah dikenal kealimannya. Tapi ya entah mengapa ya, mungkin saya jadi teringat kata-kata dari Gus Fuad Pleret ya. Mungkin memang ketika orang ini kok membela nasab para habaib, orang-orang yang alim ini bisa menjadi bodoh ya, seperti orang yang seperti kerbau yang dicocok hidungnya, seperti ya tidak tahu arah yang sebenarnya, ya ngikut aja dari, walaupun perkataan dari para habaib ini sebenarnya banyak yang keliru, banyak yang salah. Saya kasih contoh, misalkan para peragu nasab ya atau pembatal nasab sudah dianggap sebagai pembenci dzurriyyah Nabi. Maka kemudian mereka menghukumi para pembatal nasab itu disamakan dengan orang-orang yang benci kepada dzurriyyah Nabi. Padahal yang dilakukan pembatal nasab itu sama sekali bukan membenci dzurriyyah Nabi, tapi benci pada orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ya ini tolong dibedakan. Soalnya mereka ini suka menframing. Yang kita lakukan, yang dilakukan Kiai Ima dan para pendukungnya semua itu bukan dalam rangka membenci dzurriyyah Nabi, tapi meragukan nasab orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kira-kira ini jelas tidak bisa membedakan bahwa meragukan itu jelas bukan membenci. Saya meragukan Pak Kiai Haji Idrus Romli ini sebagai misalkan seorang provokator. Saya ragu karena beliau ini adalah seorang ulama. Jadi tidak mungkin beliau ini sebagai provokator. Misalkan, apakah kemudian ketika saya meragukan Anda menjadi provokator, berarti saya ini membenci Anda? Kan harus bisa dibedakan. Jadi intinya anggapan-anggapan dari Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Miftahul Akhyar dan tentu para pembela nasab lainnya, sebenarnya anggapan mereka ini adalah fitnah yang sangat keji. Karena anggapan mereka yang menuduh pembatal nasab sebagai Wahabi, Khawarij, pembenci dzurriyyah Nabi, pembenci ulama, pembenci wali-walinya Allah, merasa lebih pintar dari ulama-ulama dahulu. Nah, anggapan-anggapan semacam ini kan tidak berdasar fakta dan realita. Tidak berdasar sama sekali. Itu hanya berdasar prasangka buruk mereka saja. Ini kan hanya berdasar prasangka buruk Kiai Haji Idrus Romli dan tentu para pembela nasab lainnya. Tolong Kiai Haji Idrus Romli ini dipahami. Kalau Anda ini hanya berdasar prasangka Anda yang Anda lakukan selama ini itu. Baik, untuk tanggapan saya atas fitnahan-fitnahan Kiai Haji Idrus Romli dan juga ini tentu mewakili tuduhan-tuduhan para pembela nasab lainnya. Mari kita simak saja dulu komentar-komentar yang berisi fitnahan-fitnahan dari Kiai Idrus Romli ini tersebut. Kita simak dulu dan nanti akan kami tanggapi poin-poin penting yang perlu untuk ditanggapi. Di sini Kiai Haji Idrus Romli itu beranggapan mereka yang meragukan nasab, yang membatalkan nasab habaib itu dianggap sama dengan Wahabi, Khawarij karena sama-sama membenci ahli bait. Jadi mereka yang meragukan nasab ini dianggap membenci ahli bait ya. Kalau orang yang memang membenci ahli bait kemudian dianggap atau dihukumi sebagai Wahabi, Khawarij,
Saya setuju itu karena memang betul-betul membenci ahli bait, ya. Tapi masalahnya, apakah betul yang dilakukan para pembatal nasab, orang-orang yang meragukan nasab ini, apakah mereka itu betul-betul mereka benci terhadap ahli bait? Inilah yang menjadi masalah. Kalau yang menjadi maksud Kiai Haji Idrus Romli itu adalah para pembatal nasab, ya ini justru salah besar sekali. Dan ini tentu adalah fitnah yang sangat keji. Karena justru yang dilakukan oleh orang-orang yang meragukan nasab, orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi ini yang justru dilakukan adalah sebagai bentuk kecintaannya kepada baginda Nabi, sebagai bentuk kecintaannya kepada dzurriyyah Nabi yang asli, ahli bait Nabi. Itu justru yang dilakukan. Yang dibenci para pembatal nasab itu mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi perilakunya mencoreng nama baginda Nabi, mencoreng nama ahli bait Nabi yang asli. Dan itu pun yang dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa yang dibenci itu adalah mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli bait Nabi. Bukan ahli bait Nabi. Orang yang mengaku-ngaku yang dibenci itu. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli bait Nabi, sebagai dzurriyyah Nabi, tapi perilakunya justru mencoreng nama baginda Nabi. Ini perlu digarisbawahi. Dan itu pun yang dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa yang dibenci itu adalah mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli bait Nabi. Bukan ahli bait Nabi. Orang yang mengaku-ngaku yang dibenci itu. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahli bait Nabi, sebagai dzurriyyah Nabi, tapi perilakunya justru mencoreng nama baginda Nabi. Ini perlu digarisbawahi. Saya tidak mengerti kenapa Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan para pembela nasab lainnya bisa menjudge seseorang, bisa menganggap seseorang itu hanya berdasar prasangkanya aja, ya, prasangka buruknya saja, tanpa mau melihat fakta-fakta dan realita yang sebenarnya. Kalau orang masih berpikir waras, ya, masa para kiai, para ulama yang sudah tidak diragukan lagi keulamaannya, sudah tidak diragukan lagi sebagai guru dan sebagainya. Para akademisi, ada profesor, doktor yang selama ini selalu membaca sholawat untuk Nabi dan ahli baitnya, kok bisa-bisa dianggap, tiba-tiba dianggap benci dzurriyyah Nabi. Ini kira-kira kalau pakai logika akal waras, kira-kira masuk akal dak ini orang-orang yang masa kalau mereka benci dzurriyyah Nabi, kok tiap harinya itu mengumandangkan sholawat, membaca sholawat untuk dzurriyyah Nabi dan untuk baginda Nabi dan ahli bait Nabi. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah meragukan nasabnya dengan berdasar fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan. Jadi ketika meragukan nasab ini, itu ya tidak asal meragukan, tapi memang karena ditemukannya data-data. Kalau seandainya para peragu nasab, pembatal nasab ini itu memang tidak melihat data-data yang ditemukan, ya mereka tidak akan meragukan. Jadi ini tentu salah besar sekali atas tuduhan-tuduhan para pembela nasab yang mengatakan bahwa mereka itu dianggap suudon, dianggap tidak berdasar. Ini yang dimaksud Kiai Haji Idrus Romli tidak punya sanad keilmuan. Itu sanad keilmuan apa maksudnya? Kalau sanad keilmuan fikih, ilmu tafsir, hadis dan sebagainya, ya jelas punya. Dan saya yakin Kiai Haji Idrus Romli pasti paham sekali tentang hal ini. Kalau keilmuan para santri-santri NU pasti berdasar sanad para guru-gurunya. Dan para pembatal nasab itu semua asli warga NU, asli NU Tulen. Tapi kalau yang dimaksud sanad keilmuan nasab, nah kalau yang dimaksud sanad keilmuan tentang nasab, nah ini di sini kami jelaskan pada Kiai Haji Idrus Romli biar tidak mengigau dan tidak ngelantur lagi omongannya, biar tidak kemana-mana. Ini dengarkan penjelasan ini baik-baik. Di sini apa yang dilakukan Kiai Imad dan para peragu nasab, orang-orang yang meragukan nasab itu meneliti, bukan dalam hal menuntut ilmu. Meneliti itu beda dengan menuntut ilmu. Bukan dalam hal mencari ilmu. Ya namanya saja penelitian, ya jelas tidak ada yang namanya sanad. Mana ada orang meneliti itu pakai sanad. Karena orang meneliti itu ya berdasar adanya sesuatu yang tidak beres, ada yang janggal, muncul dalam pikirannya, kemudian dia berusaha untuk meneliti, untuk mengecek kebenarannya. Bukan berdasar
mencari ilmu. Masa ada orang yang curiga terhadap sesuatu yang sangat janggal sekali, terus kemudian ingin sekali mengecek kebenarannya, meneliti kebenarannya, tiba-tiba dilarang. Jangan meneliti, karena sebelum meneliti harus punya sanad dulu. Logika macam apa ini kok bisa demikian? Ini meneliti itu hak setiap orang. Orang mau meneliti atau tidak, itu ya suka-sukanya dia sendiri. Meneliti ya meneliti saja, tidak ada urusan dengan sanad, wong namanya meneliti. Seharusnya yang Anda tanyakan, wahai Kiai Adus Romli, bukan metode atau cara menelitinya, tapi yang Anda tanyakan itu hasil dari penelitiannya. Hasil yang Anda cek ini hasilnya. Anda kaji penemuan Kiai Imad ini, masalahnya Anda selama ini kan tidak mau mengkajinya, menelitinya. Hasilnya bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalil-dalil yang dipakai, data-data yang dipakai itu kuat atau tidak. Silakan yang dinilai itu saja. Terus kalau kemudian Anda ini meragukan penelitian seseorang, setelah Anda teliti, Anda kaji, Anda ragu. Nah, di sini Anda juga harus punya dasar kalau memang Anda itu meragukan. Dasarnya apa kok Anda meragukan penelitian, hasil penelitian seseorang itu. Dan dasarnya juga harus kuat. Dan ketika Anda sudah menunjukkan data dan dasar-dasarnya apa, biarkan nanti masyarakat yang akan menilai sendiri. Lebih kuat mana kira-kira data yang ditampilkan dari Anda atau data yang ditampilkan dari Kiai Imad. Kan sebenarnya sesimpel itu. Kalau masih belum paham dalam hal ini, biar tidak ngelantur lagi, saya kasih contoh lagi. Masa ada seorang polisi yang meneliti adanya kejanggalan, kemudian polisi itu melaporkan hasil temuannya, hasil penelitiannya itu dilaporkan, itu terus kemudian ada yang menanyakan, Pak Polisi, Anda punya sanad tidak dalam meneliti kejanggalan ini? Nah, kok bisa memberi hasil laporan seperti itu? Misalkan tiba-tiba ada orang yang menanyakan seperti itu, ini kan lucu sekali. Kalau Anda menanyakan hal semacam ini, pasti akan ditertawakan banyak orang. Orang ini masih waras atau tidak? Seharusnya yang Anda tanyakan itu ketika ada sebuah laporan dari hasil sebuah penelitian seseorang, itu kan tinggal menilainya aja. Ini sumbernya sudah valid atau tidak. Kan begitu, ini datanya kuat atau tidak. Kan tinggal Anda ini menilainya aja langsung. Ngapain Anda repot-repot menanyakan cara menelitimu, cara investigasinya itu sudah benar atau tidak. Begitupun juga atas hasil penelitian dari Kiai Imad. Itu hasilnya bagaimana, sudah kuat belum? Tinggal Anda nilai saja. Kalau memang masih lemah, ya tentu dasar Anda apa kok Anda anggap lemah. Tunjukkan data-data Anda. Jangan malah menframing kemana-mana, membuat fitnah kesana kemari, terus kemudian Anda anggap pandangannya itu bikin sendiri. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad ini bikin sendiri, istilahnya membuat-buat, karangan sendiri. Bikin sendiri bagaimana? Anda sudah lihat tidak fakta-fakta, data-data yang dipakai sebagai dasar oleh Kiai Imad? Cobalah lihat dulu faktanya, cobalah kaji dulu. Bagaimana isi dari tesnya Kiai Imad, dari tulisan Kiai Imad, kenapa kok sampai membatalkan nasab? Datanya apa? Kan seharusnya Anda teliti dulu, lihat dulu faktanya. Anda baru menilai. Anda ini sebenarnya masih tertidur atau sudah bangun, padahal sudah jelas begitu fakta-fakta dan data-data ditunjukkan para peragu nasab. Orang-orang yang batalkan nasab ini sudah jelas sekali ditampakkan, tapi Anda ternyata masih ngelantur kayak begini. Ya sebenarnya ini Anda masih bermimpi atau sudah terbangun dari tidurnya. Ayo bangunlah, bangunlah. Kalau ini sangat lucu sekali, Anda betul-betul ngelantur dan berhalusinasi ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah disebut sebagai ulama, kiai, ustadz, kok bisa Anda anggap tidak punya guru? Terus para kiai-kiai itu bisa pinter ngaji, bisa pinter baca kitab, itu dari belajar sendiri semua. Dan komentar Anda kemudian ini malah lebih lucu lagi. Setelah menganggap tidak punya guru, Anda tiba-tiba mengatakan bahkan berbeda dengan guru-gurunya. Ini kan sangat lucu sekali dan ini tentu kontradiktif dari ucapan Anda sebelumnya. Tadi Anda mengatakan tidak punya guru, sekarang Anda mengatakan berbeda dengan guru-gurunya. Kalau tidak punya guru, kok bisa berbeda dengan gurunya?
Dan kalau berbeda dengan guru-gurunya, kenapa Anda bisa mengatakan tidak punya guru? Dan ini tentu sangat kontradiktif, sangat lucu sekali dari kata-kata Anda ini sendiri ya. Kiai Haji Idrus Romli, Anda ini sudah sadar atau belum? Ini kok masih ngelantur bicaranya? Ayo bangunlah, jangan ngelantur seperti itu. Kata-kata Anda ini kontradiktif. Oke, katakanlah pembatal nasab itu, misalkan ini anggap aja punya guru ya. Katakanlah pembatal nasab ini punya guru. Terus kalau misalkan Anda anggap berbeda dengan guru-gurunya, lah ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat wajar sekali dalam tradisi Islam. Kalau seorang murid itu beda dengan gurunya, ini sebenarnya kan hal yang sudah wajar. Ada guru berbeda dengan murid itu hal yang sudah biasa. Sebagaimana Imam Hambali berbeda dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i. Yang penting ketika berbeda itu memang punya dasar dan alasan sendiri. Ini bukan berarti kemudian Imam Hambali yang berbeda dengan gurunya itu terus merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i. Dan begitu pun juga Kiai Imad ketika berbeda dengan Kiai Khalil Kiai Hasyim Asy'ari itu terus merasa lebih pintar. Bukan seperti itu. Seharusnya Anda paham ini. Kenapa kok Anda masih mengikut seperti itu? Anda mestinya paham tentang masalah ini. Bahwa perbedaan dengan guru itu sudah wajar. Dan inilah yang menjadi framing yang selalu kalian hembuskan untuk memfitnah Kiai Imad dan para pembatal nasab lainnya. Ini sebenarnya siapa yang mengatakan ini? Kata-kata ini kan sebenarnya karangan Anda sendiri. Karangan para pembela nasab lainnya yang sudah saking bencinya kalian pada mereka yang meragukan nasab sehingga kalian tidak bisa berpikir jernih lagi. Kalian kait-kaitkan sendiri hanya berdasar prasangka buruk Anda kalian saja. Kalau memang ada yang mengatakan seperti itu bahwa Kiai Khalil Bangkalan kurang literasi, kurang teliti, tolong ditunjukkan mana videonya. Jangan asal ngomong seenaknya. Ini kan sebenarnya bermula dari anggapan kalian saja yang menyimpulkan sikap Kiai Khalil, sikap Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya pada waktu itu tidak ada yang meragukan nasab. Terus kalian anggap berarti mereka telah mengakui. Padahal sebenarnya yang terjadi itu tidak mengakui juga tidak meragukan. Ya waktu itu yang terjadi ya biasa-biasa saja. Jadi tidak usah baper, tidak usah kegeeran. Anda tidak usah kegeeran lah kalau mereka tidak meragukan, bukan berarti mereka mengakui. Dan Anda juga jangan kegeeran kalau ada yang meragukan nasab habaib terus Anda anggap berarti benci habaib. Itu logika dari mana? Perlu Anda ketahui bahwa para ulama-ulama sebelumnya, kenapa kok mereka tidak ada yang membatalkan nasab? Kenapa mereka tetap masih berhusnudon? Itu karena perilaku para habaib pada waktu itu tidak ada yang sampai mencurigakan seperti saat ini. Kelakuan mereka itu masih normal-normal saja. Masih menunjukkan sebagai dzurriyyah Nabi yang asli. Masih menunjukkan orang yang berakhlakul karimah. Sangat jauh beda dengan penampilan, dengan sikap sebagian besar para habaib sahabat ini yang justru banyak menampakkan, menunjukkan kesombongan, menunjukkan arogansinya, menunjukkan rasisnya. Itu tampak sekali. Entah Anda ini melihat atau tidak. Kalau Anda mungkin menganggap ini yang melakukan kesalahan, kejahatan, kejelekan itu hanya 1-2 orang, itu salah besar. Mereka yang melakukan seperti ini itu sebenarnya banyak. Karena ini sudah tidak bisa disebut sebagai oknum. Kalau oknum ya oknum berjamaah.